Irish Bella dan Haldi Sabri lagi bahagia-bahagianya. Setahun lebih berjuang punya anak lewat proses bayi tabung di negeri jiran Malaysia. Usia kehamilan sudah memasuki usia 4 bulan lebih. Haldi yang dari awal menikahi Ibel ingin punya anak, sejak tahu istrinya tengah berbadan dua, autoprotektif. Tak mau istri dan buah cinta dalam kandungan Ibel kenapa-napa, Haldi perlakukan Ibel seperti tahanan rumah, tak boleh kecapean. Hamil anak pertama Haldi Sabri, Ibel makin diratukan suami. Apalagi kehamilan Ibel kali ini jauh berbeda saat hamil dua anaknya, Erumi dan Amala dulu. Entah karena bawaan hormon anak pertama, kehamilan Ibel kali ini benar-benar menguji kesabaran Haldi Sabri. Ibel mendadak mudian dan super sensitif, gampang sedih dan mewek. Wajar jika suaminya selalu jadi sasaran omelan Irish Bella. Selalu jadi sasaran omelan istri, seakan sadar ini bawaan calon baby, Haldi Sabri hanya bisa sabar dan tak terpancing emosi dengan sikap Irish Bella. Menurutnya berdebat dengan istri yang tengah mengandung gak ada untungnya. Diam atau mengalah justru jurus jitu Haldi hadapi sikap bawel istri. Mendebat, protes atau balik melawan justru bisa beresiko bagi perkembangan kondisi Ibel dan bayi yang ada dalam kandungan. Presenter Ruben Onsu baru saja genap berusia 43 tahun. Namun perayaan ulta Ruben terasa hampa, lantaran tak ada ucapan selamat dan untayan doa dari kedua buah hatinya, Thalia dan Tania. Untungnya masih ada Betran Peto alias Onyo yang jadi pelipur lara Ruben. Kejutan ulta yang diberikan Onyo bersama tim, sahabat dan teman dekat terasa sangat bermakna bagi Ruben. Panjang umur, sehat selalu dan rezeki. Semoga harapannya panjang umur, sehat selalu dan rezeki. Tuhan selalu menyertai ayah. Amin. Kerinduan Ruben Onsu akan peluk hangat dan canda tawa kedua putrinya sudah tak terperi. Tak bisa rayakan ulta bareng anak kandung, Ruben pun merayakan ulta bersama 50 anak yatim di vilanya di Puncak Bogor. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir ke sini. Terima kasih sekali lagi juga untuk para pengurus. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin mereka punya banyak kegiatan dan aktivitas kan gitu. Jadi saya pun kalau mau ngechat juga kayak udahlah nanti mereka lama balas ntar saya jadinya sedih, ya kan? Jadi ya udah saya percaya suatu saat nanti ya pasti Allah kasih jalannya. Kangen dengan nganter, kangen dengan iyalah, pasti nggak ada mungkin. Tapi saya tidak pengen itunya menjadi bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya lah gitu. Baru bahagia genap berulang tahun ke-43. Hari ini 19 Agustus 2026. Ruben Onsu harus kembali hadapi sidang gugatan hak asuh anak Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mediasi diprediksi bakal alot, bahkan terancam buntu. Karena sebelumnya sudah terjadi ketegangan terus-menerus di kedua belah pihak. Ruben maupun Wendah mengancam siap buka-bukaan di depan hakim. Ruben tantang Wendah, buktikan tuduhan berselingkuh. Sementara di luaran Wendah yang rame dituding mengkhianati Ruben. Namun Wendah dan kuasa hukumnya juga mengklaim punya bukti valid surat medis perihal Ruben mengidap penyakit mematikan yang diklaim pihak Wendah jadi fakta tak terbantahkan. Punya buktinya? Punya. Kami punya buktinya, gitu ya. Terkait penyakit 3 huruf.
masyarakat saat ini tahu, netizen tahu itu baru salah satu saja ya. Tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Tapi saya hanya bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Tensi Stru terus meninggi dan Wenda tak bisa juga terlalu percaya diri. Buktinya publik masih memusuhinya. Terbaru Wenda dituding melakukan penipuan publik saat kembali jualan live. Mengaku sold out dan raup 2 juta hanya sekali jualan. Tapi netizen malah menguliti kalau Wenda cuma menjual 14 piece saja. Dan penghasilan 2 juta pun kotor. Belum dipotong ini itu. Makanya warganet menyinggung kembali kesombongannya dulu. Yang mengklaim 1 jam melakukan live meraup 200 juta rupiah. Terima kasih karena hari ini kita launching yang batch kedua yang Dasar Sarwenda sale premiumnya dan itu sold out. Masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi, kerjaan yang lain masih sama, senang terbantu dan yang pastinya sangat appreciate orang-orang yang masih selalu ada, senang bisa berinteraksi. Tahun perjuangan Bunga Zainal dan suami mendapatkan keadilan usai ditipu miliaran rupiah oleh teman kongsi bisnis batu bara yang tak lain kenalan Bunga Zainal menuai hasil. Kemarin tanpa Bunga Zainal, Sukdev yang hanya didampingi kuasa hukumnya terlihat mendatangi Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara khusus terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan oleh DH yang sempat dihentikan pihak penyidik. Padahal pihaknya sudah inkrah menang secara perdata. Sikap ngotot Sukdev memburu DH kongsi bisnisnya di tambang batubara bukan semata-mata menuntut ganti rugi sebesar 5,5 miliar rupiah sesuai putusan pengadilan secara perdata. Tapi ini soal keharmonisan keluarganya yang sempat membara, nyaris berujung perpisahan. Bagaimana tidak, gara-gara ditipu DH miliaran, biduk rumah tangganya bersama Bunga jadi pertaruhan. Lega urusan perjuangan keadilan mulai mendapatkan titik terang. Sayangnya, lagi-lagi realita perih datang menghampiri rumah tangga Bunga dan Sukdev. Buah hati mereka yang paling kecil, Harmel Pradising, harus dilarikan ke rumah sakit di Malaysia akibat mengalami keracunan makanan yang menyebabkan kondisinya memburuk, mengalami pembengkakan lambung dan empedu. Sebagai seorang ibu, Bunga benar-benar dilema. Satu sisi ingin mendampingi suami mencari keadilan, tapi di sisi lain ia harus mendampingi sang putra di rumah sakit.